Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Tama. Gimana kabar kalian semua guys? Gue doain semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Oke, seperti biasa di video kali ini gue bakal sharing santai ke kalian soal kenapa sih para fresh graduate itu susah banget cari kerja atau susah banget dapat kerja. Nah, tapi sebelum kita ke videonya, buat lo yang baru pertama kali mampir di channel gue, jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe biar gue semakin semangat dan memberikan info-info terupdate buat lo semua. Oke, seperti yang gue sampaikan di depan tadi, bahwa di video kali ini gue bakal sharing ke kalian alasan kenapa para fresh graduate itu susah banget cari kerja. Nah, pernah kepikiran nggak sih buat kalian yang baru pertama kali lulus kuliah dan pengen cari kerja? Kok susah banget ya cari kerja ya buat lo yang merasa sebagai fresh graduate? Nah guys, ternyata ada beberapa hal yang membuat lo itu susah banget cari kerja. Khususnya buat lo yang baru pertama kali memiliki gelar sebagai fresh graduate. Nah, kira-kira apa aja sih hal yang membuat lo itu susah banget dapat kerja atau susah banget cari kerja deh? Oke, daripada intronya kepanjangan, langsung kita ke poin aja. Yang pertama adalah kompetisi yang sangat tinggi. Nah guys, di bagian pertama ini nggak bisa dipungkiri bahwa banyak banget pencari kerja di luar sana dengan berbagai macam latar belakang, pengalaman, skill yang mereka punya. Itu kadang-kadang membuat para fresh graduate ini tersingkirkan dengan sendirinya guys. Karena banyak banget perusahaan yang menginginkan para calon karyawannya itu memiliki pengalaman, memiliki skill yang mumpuni, sehingga bisa dikatakan fresh graduate kalah dalam kompetisi. Yang kedua, kurangnya skill. Nah guys, seperti yang gue jelasin di poin pertama tadi, dengan semakin banyaknya kompetisi di tengah-tengah para pencari kerja yang melamar di satu perusahaan yang sama, itu bisa saja para fresh graduate ini tersingkirkan dengan kurangnya skill yang dimiliki. Nah, untuk itu buat kalian yang para fresh graduate, usahakan sebelum memberikan sebuah berkas lamaran atau melakukan permohonan lamaran kerja di satu perusahaan, kalian harus mengukur dulu skill, kemampuan, pengalaman kalian juga. Jadi biar kalian itu masih bisa dipertimbangkan untuk diterima di perusahaan tersebut. Yang ketiga, kurangnya pengalaman. Nah guys, seperti yang gue jelasin di poin 1 dan 2 tadi, di poin ketiga ini adalah kurangnya pengalaman. Nah, banyak banget perusahaan yang menuntut para pencari kerja atau calon karyawannya itu memiliki pengalaman yang mumpuni guys. Tujuannya apa? Biar tujuannya para perusahaan ini nggak buang-buang waktu lagi mengajari para karyawannya. Karena kalau misalkan para fresh graduate ini, rata-rata mereka belum memiliki pengalaman. Ataupun ada yang memiliki pengalaman paling pengalaman magang sewaktu kuliah dulu dan lain-lain. Maka dari itu, saran gue sebaiknya lo mempertimbangkan juga di tempat mana lo akan melamar pekerjaan dan disesuaikan dengan kompetensi yang ada dalam diri lo. Yang keempat, skill komunikasi yang kurang baik. Nah guys, hampir di semua perusahaan rata-rata menginginkan para calon karyawannya itu memiliki skill komunikasi yang baik, sehingga mampu berkomunikasi dalam anggota tim maupun secara individu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyampaikan sebuah informasi yang lebih baik gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian masih belum memiliki skill di bidang komunikasi, sebaiknya sebelum melakukan permohonan berkas lamaran atau mengirimkan sebuah permohonan lamaran kerja, kalian berlatih dulu secara individu, secara kecil-kecil untuk melatih kemampuan public speaking kalian. Yang kelima, networking yang kurang luas. Jadi poin kelima ini bisa dijadi pengetahuan lo itu kurang luas. Jadi lo nggak riset dulu kenapa dan perusahaan ini pengen apa dari lo. Makanya gue sering bilang kalau para pencari kerja sebelum kalian mau interview kerja atau melamar pekerjaan, minimal kalian riset dulu sehingga kalian punya basic pengetahuan. Jadi hal ini akan berguna. Kenapa? Kalau misalkan kalian nggak punya pengetahuan dalam artian tentang perusahaan, tentang apa yang dijalankan oleh perusahaan, otomatis kalian akan kalah bersaing dengan orang-orang yang secara antusias itu mereka mencari tahu, membuka atau mencari informasi terkait perusahaan tersebut. Sehingga inilah alasan kenapa para fresh graduate itu kalah bersaing dan susah banget dapat kerja. Dan yang terakhir adalah tidak berani follow up. Nah guys, kebanyakan rata-rata dari para fresh graduate ketika mereka memasukkan berkas lamaran kerja atau setelah mereka melakukan interview kerja, mereka tidak berani untuk melakukan follow up atas apa hasil dari interview kerja mereka.
Kenapa? Karena mungkin mereka merasa minder dan nggak percaya diri tentang hasil interview kerja mereka. Nah, saran gue adalah kalian tetap harus follow up untuk mencari tahu prospek dari hasil interview kerja kalian sudah sampai di mana. Nah guys, itu adalah beberapa alasan kenapa para fresh graduate itu susah banget cari kerja. Dan kalau misalkan lo pengen gue bahas tips biar para fresh graduate itu cepet banget dapat kerja, kalian boleh komen di bawah. Jadi gue bakal bahas di episode gue selanjutnya tentang trik dan tips biar fresh graduate ini cepet banget dapat kerja. Oke, mungkin itu aja video gue kali ini. Semoga memberikan inspirasi, memberikan referensi buat kalian semua. Jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe gratis. Jadi biar gue semakin semangat dalam memberikan konten-konten, tips, dan trik seputar dunia kerja dan informasi interview kerja. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.